Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Zetiana Putri dengan NPM 211060124. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi. Adapun materi yang akan saya bawa yaitu berjudul Hubungan Kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan Evolusi Populasi. Hubungan kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan evolusi populasi. Hukum Hardy-Weinberg adalah teori persamaan yang menggambarkan kesetimbangan genetik di dalam populasi. Sesuai dengan namanya, hukum Hardy-Weinberg ini ditemukan oleh ahli kedokteran Jerman Wilhelm Weinberg dan matematikawan Inggris pada tahun 1908. Hukum Hardy-Weinberg atau yang sering disebut dengan hukum ketetapan Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan. Pengaruhnya yang dapat mengganggu kesetimbangan antara lain seperti perkawinan tak acak, mutasi, seleksi, ukuran populasi terbatas, dan aliran gen. Selanjutnya, itu ada hubungan hukum Hardy-Weinberg dengan evolusi, yaitu konsep kesetimbangan dalam hukum Hardy-Weinberg dapat dipakai guna memahami mekanisme evolusi, bahwa evolusi akan terjadi apabila salah satu syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg tidak terpenuhi. Dengan demikian, penyebab utama evolusi terjadi ialah adanya seleksi alam, hanjutan atau pergeseran genetik, genetic drift, aliran gen, gen flow, mutasi, dan perkawinan tidak acak. Terdapat beberapa faktor pemicu evolusi. Yang pertama itu genetic drift. Genetic drift ini adalah perubahan gen dalam suatu kumpulan gen di populasi tertentu karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel mengalami perubahan. Contohnya, insiden bencana yang mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Yang kedua, itu ada gen flow. Aliran gen atau gen flow ini adalah kondisi akibat migrasi atau keluar masuknya beberapa individu dari satu populasi ke populasi lain dan disertai perkawinan antara individu dari populasi berbeda. Proses ini mengakibatkan kemunculan gen baru. Ketiga, itu ada perkawinan tidak acak. Pola perkawinan tidak acak dapat terjadi karena satu dan hal-hal yang tidak memungkinkan satu individu mempunyai kesempatan yang sama dalam berkembang biak dan melakukan perkawinan. Yang keempat, mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam susunan DNA suatu organisme. Sebagai contoh, perubahan warna bunga putih yang disebabkan oleh alel AA menjadi alel dominan A besar yang berwarna merah. Yang kelima itu seleksi alam memberikan kemungkinan yang berbeda-beda pada setiap individu untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Faktor seleksi alam dapat mengakibatkan adanya individu di suatu populasi yang mempunyai keturunan lebih banyak daripada yang lain dan juga sebaliknya. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.